Salam budaya, bertemu kembali dengan Joko Bayu Channel. Pada siang hari ini saya bersyukur bisa bertemu dengan seseorang ya, dalam tanda kutip saya juga belum tahu beliau ini latar belakang, namanya Mas Panji. Nanti saya akan berbicara ngobrol-ngobrol ringan saja dengan Mas Panji tentang seputaran aktivitas beliau ini sebenarnya apa, sehingga nanti bisa diketahui untuk apresiasi pengetahuan bagi kita semua tentang latar belakang basic daripada Mas Panji ini. Selamat siang Mas Panji. Ya, selamat siang Pak Joko. Terima kasih sudah menerima saya untuk sebagai narasumber ya Mas. Kita ngobrol ringan-ringan saja tentang seputaran panjenengan Mas. Mas Panji nama aslinya sinten to? Nama komplit saya Panji Sukma Her Asih. Panji Sukma Her Asih. Namanya cukup antik pemirsa sekalian. Mas Panji, saya memang tadi datang ke sini penasaran sama panjenengan. Ketika saya buka konten panjenengan itu kok kelihatannya kok agak nyeleneh gitu. Itu panjenengan punya pendidikan aslinya itu apa Mas Panji sekarang? Sekarang saya sedang menempuh studi S3 jurusan kajian budaya di salah satu kampus di Solo. Berarti hampir doktor ya. Ya, hampir. Waktu ambil S1 itu di mana Mas Panji? Juga di kampus yang sama? Enggak, aku kebetulan S1 S2 ngambil ekonomi. Oh, Terus ekonomi? S2 lagi hukum. Oh, lo kok bisa bolak-balik itu? Terus yang terakhir S3 itu ambil kajian budaya. Kajian budaya, tapi objek penelitiannya sama. Saya ambil tesis 2 kali tentang keris, terus disertasi ini juga tentang keris. Jadi masih ada sambungannya gitu istilahnya. Oh iya iya. Ini mungkin juga saya perlu tanya lebih jauh Mas Panji tentang sampean punya basic. Tadi juga saya juga masih penasaran ya. Kembali kepada panjenengan Mas Panji. Orang tua atau bapak atau mbah kakung, mbah putri itu memang dulu ya, mohon maaf mungkin aliran kejawen atau apa Mas? Ya bisa dikatakan begitu juga sih. Aliran kejawen ya berarti. Mungkin seperti itu. Oh ya, karena panjenengan diwarisi ya, warisi berupa apa saja Mas Panji? Warisan dari bapak almarhum sudah almarhum ya Pak? Ya paling keris. Keris ya. Ada tombak jelema? Ya tombak. Itu keterkaitan sama pendidikan panjenengan tuh untuk kajian budaya Jawa ini sebenarnya meliputi apa-apa saja Mas Panji? Saya fokus di keris sih. Oh keris ya? Tapi kecil sempat jadi dalang cilik juga di Oh. Pekalongan, Sanggar Wayang Bocah dulu Di Solo? di Solo, Sarutama. Itu sebelum panjenengan kuliah berarti? SD itu. Oh SD sudah SMP. dalang itu? SD SMP. Sekarang malah sudah lupa. Berarti sudah cukup lama ya sampai Ya. mulai mengenal dunia kesenian ya. Ya, Menurut panjenengan bapak itu seorang seniman atau bukan Mas? seniman. Seniman ya. Karena Betul. bapak dulu murid dalang di Keraton Solo juga. Muridnya akhir di Sultan. Mungkin generasi terakhir ya. Oh iya iya. Betul. Kemarin saya sempat wawancara dengan pengamat budaya Mas Ketut Susanto, itu memang ada dalang khusus untuk keraton katanya, Kasunanan Surakarta Diningrat. Memang seperti apa yang sampaikan memang benar. Berarti bapak ini seorang seniman dalang ya Mas Panji? Iya. Bisa dikatakan begitu juga. Khusus untuk keraton atau umum? Kurang tahu juga sih karena waktu itu aku masih kecil. Oh masih kecil ya? Masih kecil dulu. Terus selain Mas Panji, apakah ibu juga seorang seniman? Bukan sih. Aku ibu rumah tangga. Rumah tangga. Terus saudara panjenengan ada 2 Mas Panji? Adik saya
ada cowok satu juga pedalangan dulu satu sanggar. Sekarang juga kuliah di ISI jurusan pedalangan. Adik saya yang cewek kuliah juga di ISI jurusan seni tari. Berarti memang keturunan seniman sampean Mas dari bapak. Kalau setahu sampean Mas Panji, apakah kakek panjenengan tuh yang panjenengan juga seniman? Setahu panjenengan Mas? Kalau kakek saya dari bapak saya belum pernah jumpa ya, sudah meninggal lama. Jadi saya tidak mengenal kakek saya. Oh, belum sempat tahu ya waktu kakek masih hidup ya. Nah, Mas Panji ini kita ngobrol-ngobrol ringan saja tentang khususnya ya sampean punya basic tadi. Ternyata sampean tuh ya saya kurang tahu juga apakah saya mengatakan seniman atau pengamat budaya Mas. Kalau saya lebih suka dibilang pengkarya. Pengkarya? Ya. Oh, karena iya. Sebenarnya kalau dalam dunia seni saya main band, Bisa nulis sastra, terus ya maksudnya nggak fokus di sebuah bidang gitu. Memang ya apa yang aku lagi suka aku kerjakan. Nah itu kan sangat luar biasa seperti itu, karena kan anak-anak muda sekarang ya mungkin sampai juga nggak tahu umurnya sudah berapa umurnya Mas Panji? 30 ya. 30 ya, masih sangat relatif muda. Artinya kalau 30 tahun dan sekarang sudah menempuh mau masuk menempuh S3 ya Mas. Ya, mudah-mudahan bisa berhasil. Itu sesuatu hal yang sangat luar biasa karena umur yang semuda itu tetapi sudah mencapai gelar nanti menjadi seorang gelar doktor kan gitu. Khusus doktor kajian budaya. Nah di dalam selain tadi panjenengan pernah main band kemudian menulis, selain itu ada lagi Mas Panji? Apa ya? Ya ada bisnis kecil-kecilan. Untuk teater Mas? Kalau teater Pernah? Kalau teater cuma kadang dimintain tolong gitu. Untuk desainer mungkin penataan panggung atau enggak? Main? Diminta bikin tulisannya gitulah kalau mungkin monolog gitu. Tapi naskah berarti penulis naskah Pak? Bukan, ya cuma monolog pendek gitu. Atau bantu ngedit tulisannya gitu. Oh iya, sama kan punya keahlian tentu di dalam penyusunan dialog-dialog dalam drama, teater itu kan film dan sebagainya itu kan memang perlu ada semacam orang ahli yang semacam editor lah istilahnya seperti itu. Mungkin kalau teater dulu waktu di Sanggar kan juga nggak cuma pedalangan ya, jadi di sana itu juga ada wayang orang. Jadi saya sering didapuk jadi dagelannya, jadi Petro dulu. Cocok. Kalau saya di Kupang di K2 itu saya didapuk jadi Semar sampai sekarang. Karena di sana ada kesenian reog, campur sari, keroncong dan sekarang nanti menuju ke Karawitan dengan wayang rencananya. Nah, kembali kepada panjenengan punya aktivitas Mas ini tentang penulisan tadi. Di dalam proses menulis itu panjenengan ada semacam pesanan atau apa itu? Itu berarti temanya itu di pesanan dari itu orang yang pesan itu Mas, kemudian sama baru nulis atau mengedit itu? Enggak, kalau di penulisan itu kita nulis yang ya kita suka gitu lah, basicnya apa gitu. Terus ditawarin ke penerbit ya, udah gitu. Oh, berarti sampean penulis berarti? Ya, kalau ditanya, kalau saat ini ditanya apa pekerjaannya biasanya ya penulis. Oh, penulis. Saya nulis untuk penerbit, saya nulis untuk lomba. Tulisan tema apa saja? Apa saja. Oh iya. Berarti sampai punya kemampuan. Artinya saya baru mulai mengedit PKSI pelan-pelan ini dan seorang penulis dan juga nanti akhirnya menjadi seorang budayawan nggak salah nanti jadinya pengamat budaya atau kajian budaya. Itu biasanya karena setahu saya budayawan itu juga otodidak juga bisa. Kemudian lewat jalur pendidikan formal juga bisa. Pengalaman panjenengan menjadi tadi yang pertama mahasiswa apa Mas tadi jurusan apa itu? Ekonomi. Ya? Ekonomi. Terus kemudian ke ekonomi lagi. Itu S2-nya? S2 ekonomi lagi. Terus sekolah S2 lagi jurusan hukum.
Kok berarti gelarnya banyak sekali. tapi nggak pernah kepake. Oh, nggak pernah dipakai. Kemudian saya lihat di konten-konten panjenengan tadi itu Mas kok ada semacam apa ya, kreativitas yang mungkin agak sedikit menurut agak sedikit langka gitu. Artinya panjenengan mau ngambil ke sebuah gambar di suatu tempat tanpa dialog itu sebenarnya itu bentuk-bentuk apa, kreativitas apa Mas Panji? Menurut saya kan sudah ngetren model-model begitu tanpa dialog, hanya mungkin dialog sedikit tapi dengan busana, dengan setting alami dan seterusnya itu panjangan tercetus ide itu bagaimana sampai bisa begitu Mas? Sebenarnya khususnya kalau aku upload di Instagram itu sebenarnya niatnya itu aku jadikan bank naskah. Jadi aku itu ketika menulis gitu biasa membuka Instagramku. Aku cek misal minggu lalu aku posting apa ya, misal posting di suatu tempat, aku bertemu orang seperti apa ya, apa yang aku alami lah, itu untuk memantik ide. Jadi postingan itu sebenarnya bank naskah. Iya, makanya tadi segitu saya lihat sepintas tadi cukup banyak video yang saya buat tadi kok apa postingannya hasil dari rekaman itu Kak, menurut saya itu sangat artistik. Artinya kalau orang lihat tuh tanpa dialog ya Mas, kan masalah tanpa dialog. Kemudian pengambilan gambar juga saya pikir juga itu sama ambil gambar dengan teman juga Mas. Ya kadang dengan teman, kadang sendiri. Oh, sendiri bisa juga. Ya seadanya gitu. Oh iya. Jadi memang proses itu menurut pandangan Mas Panji sebagai ya calon dokter ya. Itu proses seperti itu memang akan bergulir di situ Mas. Kemungkinan besar untuk ke arah depan Mas Panji. Dengan konten-konten YouTube sekarang yang sampai jutaan. Kalau aku bikin YouTube, sebenarnya kalau bikin YouTube konten itu aku bikin 2 YouTube. Yang pertama Semesta Bersua, itu tentang berkesenianku gitu. Semesta Bersua. Itu yang YouTube-nya. Ya aku main musik, aku kegiatan-kegiatan di situ. Tapi kalau YouTubeku yang kedua, Galeri Bojo Diningrat, atau sekarang jadi Bojo Diningrat, hanya Bojo Diningrat, itu untuk kegiatanku di bidang perkerisan. Oh, ada. Jadi aku pengen membangun kalau keris itu pelakunya nggak cuma orang tua kok, anak muda bisa kok. Oh, untuk mencintai. Iya, kegiatan datang ke pameran, datang ke bursa, datang ke paguyuban gitu, dengan umur yang masih muda, dengan style yang masih muda itu bisa kok gitu. Ya biar lestari tetap ada ya, itu salah satu melestarikan budaya nenek moyang kita, budaya Jawa tentang budaya keris itu. Soalnya menurut sepanjang pengetahuan keris itu apakah memang melekat erat dengan budaya kejawen? Ya kan salah satu aspek yang menjadikan manusia utama kan curiga kan, ada keris juga kan. Keris kan lambang curiga. Ya. Keris itu lambang ya, kan? di selain sebagai senjata ya. Ya. Kan wismo ada rumah, kendaraan, istri, dan salah satunya kan curiga, keris, ibaratnya pusaka gitu. Panjenengan menguasai ilmu keris ya, nah? Saya tidak tahu istilahnya. Itu panjenengan berburu atau apa mencari tahu dari bapak pasti. Iya. Tentang makna atau filosofi keris itu. Kalau sebenarnya ilmu tentang keris itu saya masih dasar sekali ya, katakanlah masih belum punya, karena ketika bapak masih ada, saya fokus di dunia sastra, jadi kurang mempelajari keris. Tapi ketika bapak meninggal ya mau nggak mau aku juga harus belajar gitu kan, harus belajar. Jadi waktu bapak masih hidup itu panjenengan juga artinya pernah ngomong-ngomong masalah ya, pernah, dan kebetulan bapak kan pernah tidak formal maksudnya ngobrol-ngobrol terkadang sih. Tapi ketika kebetulan sempat bapak bikin buku keris dan editornya aku, jadi mau nggak mau kan ada yang tetap tertinggal. Ya. Kalau keluarga panjenengan, saudara panjenengan, apakah juga apa tentang keris itu apakah juga pemasan yang tadi yang kuliah diisi 2 orang itu? Enggak sih, hanya aku kayaknya ya. Oh,
mungkin diturunkan ke Mas Panji. Iya, tapi nggak tahu kedepannya juga ya kan, adik-adikku juga masih muda kan, siapa tahu jalan ke depan dekat dengan Kris kan aku juga nggak tahu. Oh, karena saya lihat Bapak punya yang sudah saya lihat tadi itu memang Bapak sering keliling Indonesia dulu Mas, sepangutan sekali. Iya, keliling Indonesia termasuk ke luar negeri juga. Luar negeri betul. Ya kadang mewakili Indonesia juga jadi delegasi. Itu kalau acara-acara begitu itu apakah kerjasama dengan kebudayaan, Departemen Kebudayaan? Ya, pastinya begitu. Karena Bapak kan juga di Sekretariat Nasional Perkerisan, Ketua Bidang Pelestari Tradisi. Namanya Bapak, nama lengkapnya siapa Mas Panji? Empu Totok Brojodiningrat. Empu Totok Brojodiningrat. Berarti Bapak itu memang sudah dari kecil memang sudah menggeluti dunia perkerisan lewat dari kakek panjenengan mungkin. Aku kalau itu kurang tahu. Ya mudah nanti bisa pengelolaan keris ikan ini kan sebagai warisan yang mungkin tiada bandingnya lah. Menurut saya sebagai seorang seniman juga saya mengamati hal-hal semacam itu karena saya punya konten ini kan memang akan menjurus ke kebudayaan dan kesenian. Oleh karena itu saya juga terima kasih karena sudah memberikan waktu lah untuk kita sharing-sharing, mungkin bisa dijadikan referensi bagi teman-teman kaula muda terutama yang suka akan kesenian. Kembali kepada penulisan, sampai menulis cerpen juga Mas? Iya, cerpen dan novel dan sedikit puisi. Cerpen, novel dengan puisi ya. Ya, sekarang kan ada tren-tren musikalisasi itu memang sudah lama lah. Kalau untuk keaktoran sendiri sampai pernah mungkin main film atau sinetron atau pentas teater Mas Panji? Karena penampilan panjenengan itu sebenarnya orang teater gitu. Ya pernah diminta bantu-bantu aja. Diminta ngisi bikin musiknya bikin musik kan sambil nyanyi tapi tetap disuruh di atas panggung gitu. Oh begitu. kayak gitu. Terus iya. Pernah diminta bikin naskah monolog tapi akhirnya juga disuruh main baca sendiri gitu. Nah itu kan sesuatu yang menurut saya panjenengan punya talenta dari Tuhan ini, mungkin multi talenta kalau menurut saya. Mungkin saya juga salah, tapi menurut penilaian saya panjenengan itu punya sebuah karunia yang orang lain juga tidak memiliki seperti itu, karena kemampuan menulis, membuat puisi. Berarti zaman bukan seorang penyair juga Mas ya? Biasanya teman-teman taunya saya prosais. Prosais. Oh, ya karena fokus di cerpen dan novel. Kalau puisi itu hanya seneng aja gitu. Oh. Berapa banyak Pak panjenengan punya karya-karya yang pernah ditulis sampai punya karya Mas? Kalau berwujud buku ada 4. Yang lain ya pernah di beberapa media juga sih. Tapi aku nggak terlalu ngebet ngirim ke media, aku lebih tertarik ke lomba penulisan. Oh lomba. Pernah menjuarai Mas? Ya lumayan sering. Oh sering ya. Luar biasa Mas Panji. Ini sebuah inspiratif saya pemirsa sekalian. Saya pikir orang anak muda yang notabene sudah hampir menjadi doktor ya Mas ya. Kemudian kreativitas, kembali kepada kreativitas tentang dunia medsos ini Mas. Saya lihat panjenengan punya itu cukup banyak penggemar saya lihat di dalam komen-komen, kemudian subscribe itu cukup banyak. Nah untuk khusus karya-karya di dunia medsos itu menurut pengamatan panjenengan Mas, itu prospek kedepannya bagaimana Mas menurut panjenengan? Prospek karya siapa? Karya-karya anak-anak sekarang kan ada film-film pendek. Oh ya, kalau YouTuber kita anak muda kebanyakan itu. Kita nggak bisa menampik ya ke depan itu. Kalau menurutku digitalisasi, semua akan mengarah ke situ. Akan mengarah ke situ. Siapa yang tidak terjun ke situ ya mungkin akan ketinggalan. Oh iya. Karena itu kan mau nggak mau menantang untuk orang berkreasi ya. Ya memang kalau dilihat HP ini kadang-kadang saya juga merasa prihatin ya. Saya menyinggung sedikit masalah penggunaan HP.
Mas Panji, menurut panjenengan ya, ini kan panjenengan sebuah pengamat budaya, mungkin ya termasuk itulah budaya HP untuk sekarang ini menurut panjenengan gimana Mas? Ini terutama dilihat dari segi negatif dan positifnya Mas Panji. Kalau menurutku sendiri budaya apa ya, budaya bersosial media gitulah ibaratnya, itu ada katakanlah dosa dari orang tua kita dulu, karena kan dulu kan kita tidak dibiasakan dengan itu kan, bahkan ke sekolah bawa HP aja dilarang, ada yang HP-nya sampai dibanting. Ketika COVID datang Malah semua malah disuruh pakai HP, sedangkan kita belum dibiasakan dengan itu, bagaimana bijak bersosial media dan lain-lain. Makanya ya aku malah kasihan dengan generasi sekarang yang mungkin salah dalam bersosial media itu karena mereka memang tidak dibiasakan dan tidak dididik untuk itu. Mereka dididik instan, tiba-tiba disuruh sekolah pakai HP, pakai Zoom. Ya kecontalan, pasti ada efek buruknya juga. Artinya kalau menyinggung masalah online, pendidikan online itu sebenarnya menurut panjenengan ya, diamati apakah itu efektif atau tidak? Kalau dengan live dengan tatap muka. Kalau di Indonesia belum efektif sama sekali ya. Kalau menurutku loh, belum efektif sama sekali. Tidak hanya muridnya ya, gurunya pun Pondalan. ya, gurunya pun harusnya kan materi untuk online itu ya tidak seperti materi untuk offline. Kalau dibikin sama materi offline dikirim ke online dan disajikan ya pasti akan membosankan. Memang harus ada kemasan-kemasan baru gitu, dan jangan terlalu padat kalau gitu. Ya memang kemarin itu memang dalam kondisi COVID yang sudah berjalan hampir 3 tahun ini kan masih mengancam ya. Memang juga serba salah. Ini pemerintah harus bagaimana cara mengatasi penyerangan yang tidak bisa berkumpul itu. Kembali kepada karya-karya terutama di segmen HP YouTube ini. Sebenarnya menurut saya, ini kita kan sharing ngobrol-ngobrol saja. Kalau anak-anak muda ini bisa menggunakan HP yang sampai dengan sampaikan tadi dengan bijak tadi Mas ya. Itu maksudnya bagaimana? Kira-kira seharusnya sebaiknya bagaimana? Supaya kan kita tahu, kita begitu buka YouTube kan semua campur aduk sih sampai jutaan itu. Itu untuk untuk membendung hal-hal seperti itu supaya anak-anak muda itu bisa mengarah pada karya-karya yang positif. Menurut pengalaman panjenengan selama ini bagaimana Mas? Menurutku sulit ya Pak ya. Dalam artian positif dan negatif di era saat ini tuh irisannya sangat tipis juga dalam itu. Kreativitas dan tentang apa yang dilarang dan tidak dilarang itu juga patokannya sekarang juga sudah tidak jelas juga. Jadi ya kalau menurutku harus ketidakjelasan, dan tapi juga bisa dikatakan kreativitas itu kita cuma bisa lihat ke depan akan gimana, karena kita kan juga masih sering meniru orang-orang luar. Jadi sedangkan itu mungkin tidak pas juga dengan budaya kita, atau kita tidak terbiasa dengan itu. Tapi tidak bisa disalahkan juga karena memang eranya seperti itu. Artinya arus globalisasi itu kan sudah mendunia dan segala macam segmen masyarakat itu hampir anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, bahkan kakek-kakek, nenek-nenek kan semua memakai HP sekarang ya. Jadi memang apa yang disampaikan Mas Panji ini mungkin menjadi sebuah warning ya, peringatan. Menurut panjenengan mungkin sampai bisa memberikan semacam saran lah, khusus untuk anak-anak muda yang kan tiap hari kan pegang HP dan seterusnya itu. Kira-kira karya-karya yang harus dilakukan tuh bentuknya apa Mas? Selain YouTuber misalnya. Ya mungkin kalau saran sih sebenarnya saya nggak suka memberi saran. Ya, artinya sampai memberikan mungkin pandangan lah. Gitu. Ya mungkin kalau bikin konten-konten yang menguatkan keindonesiaan, istilahnya bikin konten menguatkan keindonesiaan. Ya, misal tentang lokalitas, tentang budaya kita, walaupun mungkin nanti dicampur dengan modernitas itulah. Tapi tetap ada karakter kita yang kita bawa gitu, karakter asli orang Indonesia. Kalau untuk ya ini kita lihat kan banyak liputan yang kadang-kadang itu
bukan apa ya, asal-asal apa asal-asal. Kadang-kadang kita lihat juga enggak begitu ini gitu. Maksudnya asal-asal jadilah begitu. Itu sebenarnya kurang bagus juga, Mas. Macam apa ya, misalnya ya di ini hampir di seluruh Indonesia adalah konten-konten yang kelihatannya kurang begitu mendidik. Sampai pernah merasakan itu konten yang tidak mendidik ada juga. Iya. Selain yang dari YouTube nasional internasional itu yang ya dalam tanda kutip yang sudah mengurus ke program. Ya kan itu memang motifnya ya. Biasanya kalau kayak gitu kan menurutnya kan motif ekonomi ya. Biar dapat adsense, biar dapat sponsor seperti itu. Biar kontennya kan tujuannya kan yang penting ditonton banyak orang kan. Jadi sponsor masuk. Nah itu termasuk menurut penelitian berarti itu negatif ya, Mas? Positif bagi yang yang nonton, yang cari duit dengan itu. Nah itu makanya. Kalau aku sendiri hal seperti itu tidak bisa dibendung. Jadi filter itu sekarang ke kitanya sendiri menurutku. Berarti setelah saya resume menangkap pembicaraan sudah berapa lama tadi ini, itu kembali kepada pribadi orang. Akhirnya kita yang punya filter. Kita sendiri, pribadi masing-masing orang yang. Karena kalau dipikir-pikir, seandainya hal itu bisa dicegah gitu, pasti sudah nggak ada konten-konten seperti itu. Karena kan kita punya pemerintahan kan, kita punya dinas pendidikan, kita punya kementerian pendidikan, budaya. Toh nyatanya semacam itu tetap bisa berjalan gitu kan. Memang ke depan kita ada di era yang serba bebas. Semakin ke depan nanti akan semakin lebih bebas gitu. Nah itu kembali kepada ini, sama mungkin pernah dengar ya, pernah tahu itu kalau Kominfo, mohon maaf ini hanya sekedar untuk kita sharing saja. Kan ada Cyber Polri, Mas. Nah fungsi Cyber Polri itu sebenarnya bagaimana, Mas, itu untuk masa yang sekarang yang sampai begitu bentuknya medsos itu. Dulu kan ada itu. Baru medsos ria itu kan termasuk dalam hal berbudaya, enggak kan, berbudaya. Budaya kita kan ada di sosial media kan. Sedangkan budaya itu sangat tergantung erat dengan modernitas, teknologi sekarang itu cepat banget berjalannya. Jadi budaya pun mengikuti di belakang. Nah, sedangkan kita yang orang-orang yang dianggap bisa mengatasi itu pun masih gagap. Tidak bisa mengatasi bagaimana cara filternya itu. Iya, dibendung juga nggak bisa, memfilternya juga ketinggalan karena ibaratnya setiap hari selalu ada kebaruan teknologi. Misal dulu kita kalau rapat gitu kan offline kan, ngerokok pasti nggak boleh ya. Kalau sekarang Zoom, apakah ngerokok boleh? Gitu. Kalau ditanya, ya yang penting nggak ketahuan gitu kan. Itu juga rokok itu kan juga problem juga kan. Seperti itu kan belum terpecahkan juga. Iya, betul. Ya karena teknologi yang terus. Berarti memang walaupun secanggih apapun, ya semacam Cyber Polri dan sebagainya itu kan menurut saya bisa lah untuk dari awal itu, atau mungkin itu dianggap terlambat, Mas, untuk mengcounter hal-hal yang negatif terkait dengan penggunaan medsos itu. Ya terlambat. Misal Zoom ada langsung digunakan. Sedangkan cybernya kan baru dibikin, baru mempelajari, baru mengkaji, ya udah telat. Ketika paham Zoom nanti ada aplikasi lain, bisa ada Tinder dan lain-lain. Oh iya. Nah tentang Kominfo, Mas, Kementerian Informasi dan Komunikasi itu fungsinya Kominfo menurut panjenengan apa maksudnya itu? Kan seharusnya mereka punya hak untuk inilah, ya dulu kan pernah dilarang apa segala, tapi akhirnya kan juga kebablasan sampai sekarang tidak ada larang-larang apa itu, Mas. Dulu kan setahu aku kan dulu ada Kementerian Penerangan ya kalau. Ya sekarang kan Kominfo. Nah, aku kan belum lahir di era itu, jadi aku nggak tahu ketika itu udah nggak ada efeknya apa, terus dibanding dengan Kominfo yang sekarang perbedaannya apa aku kurang tahu. Ya, memang kalau lihat konten-konten yang sekarang itu kan beraneka ragam, begitu buka itu sudah campur aduk di situ.
itu memang sebenarnya ya menurut saya ini minta maaf, mungkin pemerintah segera harus bertindak. Menurut saya minta maaf, mungkin menurut pandangan pripun Mas, kira-kira untuk bisa paling tidak ya ini nanti seperti yang panjenengan katakan tadi kan sudah bergulir begitu cepatnya sehingga pemerintah sampai kewalahan untuk mengatasi hal-hal begitu. Kalau menurut saya kuncinya di pendidikan sih. Oh, pendidikan. Percuma kok percuma membendung arus itu. Contoh paling sederhana, situs video porno sekarang kan diblokir. Ya. Tapi cara membuka itu gampang banget. Iya, kan ada tutorial juga segala macam. Pakai VPN langsung bisa nonton. Dan apakah berarti pemblokiran itu apakah efektif itu? Berarti kan enggak. Artinya dianggap gagal Ya, gitu. sangat gagal kan. Anak SMP SD pun bisa membobol itu. Dan menurutku jawabannya ya di pendidikan sih, tentang bagaimana menurutku kayak bersosial media itu harus ada di mata pelajaran. Menurut Mas Panji, sosial media itu harus dimasukkan dalam kurikulum. Ya, apalagi kan di era metaverse besok kan, untuk bertemu dengan orang kita itu kan cuma pakai avatar gitu. Avatar kita yang ketemu sama di luar udah seperti itu kan, sedang kita masih ribet tentang apa ya, tentang babi ngepet. Ya Mas, babi ngepet apa Mas? Ya masih mendebatkan itu babinya babi ngepet atau bukan gitu. Jadi kembali kepada terfokus itu saja Mas, saya masih